Welcome to podcast IndiHome Telkom Jakarta Pusat. Ngobrol bareng bikin seru. Pada podcast kali ini, kenapa tagline kita berbeda? Karena spesial episode malam Jumat, kita akan bahas mengenai hal-hal yang berbau horor atau mistis. Gue ditemani oleh 3 narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu tim gue sendiri. Ada siapa? Gue diperkenalkan? Oke, perkenalkan, nama gue Gali, gue dari Depok. Dari Depok, Jawa Barat. Iya. Oke, dengan Kak siapa yang paling cantik di sini? Paula dari Bekasi. Oke, pelanggan lain ya? Iya. Dengan Mas siapa satu lagi nih? Dengan Rizky, tinggal di Bintaro. Tinggal di Bintaro, Depok, Bekasi, Bintaro. Ya, 3 negara bagian yang berbeda ya. Nah, kalau misalnya dari background keluarga sendiri nih, percaya nggak sih sama hal-hal yang berbau mistis? Mungkin dari Mas Gali dulu boleh? Kalau dari keluarga gue kebetulan memang dia percaya karena asalnya dari Jawa Tengah, di kota Wonogiri, dan mereka masih kuat dengan unsur-unsur yang berbau mistis gitu. Masih ada percaya Iya, gitu masih percaya, ya? kayak gitu. Oke, kalau dari tim Bekasi deh. Kalau dari aku tuh keluarga ya percaya, cuman agak denial sih ya. Oke. Gitu. Dari Mas Rizky sendiri nih, gimana Mas? Kalau gue sih, kalau di keluarga gue sih nggak ada yang percaya kayak gituan, kayak cerita mistis segala macam itu nggak ada yang percaya. Tapi kalau gue pribadi ya, gue percaya akan ada itu. Oke. Sensitif? Apakah Mas Rizky termasuk yang sensitif? Dulu sih sensitif, cuman kalau sekarang sih udah agak berkurang lah rasa-rasa ngeliat-ngeliat mistis atau ya seletingnya dia lah pokoknya lah. Oke. Kalau waktu awal kan dulu nih katanya sensitif nih. Gimana sih pertama kali ceritanya melihat hal-hal gaib atau merasakannya? Oh, jadi gue dulu adalah salah satu bela diri. Itu gue mengikuti itu dari SD sampai SMP. Dan pada saat itu dimana gue sudah mendalami ilmu bela diri itu, dan dari guru gue itu menyarankan bahwa lu udah sanggup nih untuk nerima kayak gini gitu loh, rasanya lu udah nerima untuk melihat hal-hal yang di luar dari lu lihat inilah bahasanya. Oke. Oh, itu dari gurunya ya dari guru yang gua, bilang seperti itu. Dari guru gua itu namanya gua masih kecil ya, gua mah dibilang kayak gitu ya udah gue iya aja, kira gue mengikuti prosedurnya seperti apa dan inilah itulah sesuai itu. Nah, itulah tadi belum bisa dibahas nih Mas. Jadi prosedurnya tuh lebih ke puasa putih lah. Oke. Ya. Disuruh untuk puasa. Iya, lebih ke puasa putih. Itu setelah gue sudah bisa puasa putih, baru gue menjalankan apa ya, misalnya tuh bukan tapak, dia kayak ritual-ritual gitulah. Dan akhirnya gua bisa dapet apa ya, penglihatan yang ya bisa dibilang ketika gua jalan itu udah pasti ngeliat lah. Setiap gua jalan sesering itu berarti ya? Bukan sesering itu, bahkan mungkin semenit, 2 menit, bahkan 5 menit, 10 menit itu gue udah pasti ngeliat. Pokoknya setiap gue aktivitas tuh udah
udah pasti ngelihat karena pada saat itu mungkin karena gue masih kecil kan ya, jadi gue ngerasa diri gue belum sanggup untuk menerima menerima hal-hal gaib seperti inilah. Oke, gitu. oke. Tapi bisa dibedakan nggak mas dengan makhluk yang kasat mata dan tidak kasat mata pada saat waktu kecil itu? Sangat gimana ya, kalau bisa dibedakan sih nggak bisa dibedakan lah, karena kan Bentuknya masih bagus ya berarti. betul. Jadi kan kalau misalnya orang-orang kayak kita kan pasti kan ya bentuknya tuh rapi gitu kan. Kalau dia ya ntar mungkin di matanya ada darah lah, atau mungkin ya tampangnya itu kucel lah, apa gimana lah, terus rambutnya yang panjang lah, terus ada yang modelannya kayak lontong lah, gitulah pokoknya lah. Ada yang serem gitu, ada copong. Oh copong, Nah, itu lontong modelannya putih ya. kayak lontong, kan kakinya diikat dia. Betul. Itu bahasa gua aja lah gitu. Oke, kan. oke. Kayak lontong kayak gitu. Dan setelah gua menerima hal-hal kayak gitu dan gua nggak sanggup, akhirnya ditutup lagi lah batin gua. Berapa lama tuh mas dari? Nggak sampai sehari. Oh, nggak sanggup banget ya Enggak, berarti ya? enggak. Karena memang benar-benar ya gimana ya, lu tidur aja itu lu kepikiran kayak aduh gue bisa ngeliat ini, gue bisa ngeliat ini, gue bisa ngeliat ini gitu kan. Oke. Ya maksudnya nggak nyaman lah untuk dibawa aktivitas atau apapun itu, nggak nyaman lah pokoknya. Kira gue coba untuk cabut semuanya, ya gue mengikuti prosedur kata guru gue, ya seperti itu, ya puasa lagi lah gitu, puasa putih lagi. Kira sudah mengikuti, dan akhirnya itu sebenarnya sih kalau misalnya dihilangin itu nggak 100% hilang ya, nggak 100%, tapi gue lebih ke bisa merasakan, sama memang ada beberapa itu yang dia nunjukin bahwa oh gue ada di sini loh, tempat gue di sini loh, gitu. Jadi sebenarnya sih ya kita kalau misalnya sebagai manusia gitu jangan takut sih sama setan-setan kayak gitu ya, karena kalau kita takut dia semakin iseng sama kita. Itu yang gua alamin. Jadi berusaha banget ya, walaupun kita takut ya berusaha banget kayak ya udah anggap aja dia manusia gitu lah. Ya dia apa ya, penunggu di ruangan inilah, anggaplah. Berarti nggak sampai mengganggu ya, hanya memperlihatkan aja. Memperlihatkan, betul. Itu kalau misalnya untuk mengganggu itu adalah di suatu ya, gue udah di posisi apa, udah di posisi gede sekarang, ada di suatu kantor itu, dimana gue baru balik dari Jogja. Itu sekitar jam 11 malam, jam 11 malam lah. Itu ngapain ke kantor? Itu gue ngambil helm sama sarung tangan. Nah itu sekitar malam, bulu gue sampai berdiri tuh. Aduh. Benar. Yeah. Gue ngerasain sendiri. Itu gue bertiga, gue sama teman gue. Dan dari tempat A loncat ke tempat B. Apanya? Apa nih maksudnya loncat nih? Makhluknya. Lontong lah, makhluknya lah. Lontongnya. Loncat ke tempat B. Itu lo lihat sendiri. Gue lihat sendiri. Jelas. Dan ada apa ya, bahasanya itu rajanya lah ya, rajanya tuh ya, dia ada di pojok banget lah pokoknya lah. Dan itu emang dia ya mantau aja lah dia lah, bahasanya tuh ya kalau misalnya sama Supervisor dia. Supervisor lah biasanya lah. Jadi duduk aja kerjanya gitu kan. Bentuknya Ya. sama. Beda. Lontong Kalau juga. itu lebih ke taring panjang mata merah. Wow, jelas banget tuh. Ya, jelas banget. Kelihatannya. Itu gue malam jam 10 jam 11 akhirnya gue ambil helm sama sarung tangan. Udah gue ambil, gue bilang sama satu teman gue, pintu ini jangan dibuka. Pintu apa tuh? Ada Suatu pintu keluar ya? Betul, itu suatu pintu darurat lah, darurat lah rasanya. Karena emang ya bisa dibilang itu emang tempat lumayan serem juga gitu. Gue bilang jangan dibuka, tapi teman gue ya nggak tahu ya, mungkin ya namanya manusia kan ya, Semakin dilarang semakin semakin penasaran kan, dibuka lah sama dia.
lu cium bau apaan? Bilang kayak gitu. Oh sebentar, jadi Mas Rizky udah merasakan bahwa di balik pintu ini tuh ada yang aneh gitu? Iya. Oke. Bukan yang merasakan, karena emang Udah tahu. Melihat. gue tahu. Oh, baik. Sebelumnya gue emang jadi sebelumnya itu gue udah pernah ke kantor itu sekitar jam 9 jam 10 gitu loh. Jadi gue udah tahu, oh lu penunggunya di sini. Oh di sini, oh lu penunggu di sini, gitulah. Iya ya, udah kenal ya. Iya terus. Gue bilang itu akhirnya ya mohon maaf nih, kayak baunya itu kayak bau kayak bau darah, darah amis gitu lah. Lu cium bau apaan? Apa sekarang? Oh, apa? Itu. Gue bilang kayak gitu. Kok jadi sekarang? Ya kan habis sekarang kan ya. Gue bilang sama Ini ada temen gue, sini. gue bilang sama temen gue, lu cium apaan? Bau amis ya? Ituin kan? Oh dua-duanya mencium hal yang sama berarti ya? Ya, gue bilang gitu. Ya gue bilang, yaudah lain kali jangan dibuka. Kalau misalnya di kantor ini nggak ada aktivitas, jangan dibuka. Karena emang ya gimana sih? Kayak kita ngambil aja itu, jadi sebelumnya itu memang ada bangku gerak lah. Bangku gerak. Di dekat ruangan itu juga? Ya, di dekat. ruang itu yang pokoknya agak sana dikit lah bangku geraknya. Cuman ya itu balik lagi ya, maksudnya namanya manusia, ibarat manusia ataupun dengan makhluk gaib itu ya seperti ya kita kalau masuk ruangan itu kan mesti assalamualaikum lah bahasanya ya. Oh nih gua hadir loh di ruangan ini gitu. Begitupun dengan dia maksudnya cara permisi dia tuh ya seperti itu, dengan menunjukkan bahwa entah gelas jatuh kah atau mungkin bangku goyang lah atau apapun itulah. Berarti itu tanda dia permisi ya sebenarnya ya, cuma betul. hanya mengganggu kita aja ya. Betul, makanya Kurang komunikasi kayaknya. betul. Betul. Jadi dia cara menunjukkannya seperti itu, karena kan nggak mungkin dia ngomong kan, nggak mungkin Betul. ya. Lebih takut lagi Lebih dong. takut lagi dong. Ya, kan? Iya. Dengan cara dia menunjukkan diri dia aja tuh kita udah takut gitu, apalagi dia ngomong. Nah itulah makin aneh tuh jadinya kan. Oke. Udah mungkin ya gue mikirnya juga dengan cara seperti itu dia menunjukkan bahwa oh gue penunggu di sini loh. Oke. Ya kan, dengan cara lu udah permisi, dengan cara lu udah baca assalamualaikum segala macam itu, gue tunjukin bahwa gue lagi lagi ada di sini. Oke, berarti dari Mas Rizky ini bisa menyimpulkan bahwa ternyata mereka tuh hanya ingin permisi doang gitu ya. Betul. Beda halnya kalau kita takut, Oh malah makin agresif. Malah makin agresif lah. Oh iya. Sebuah pelajaran ya, berarti kalau udah ada merasakan sesuatu yang aneh nih jangan takut gitu ya, ditantang aja. Betul. Nah coba nih dari Kak Paula nih tadi udah bilang bahwa keluarga ini bisa menantang nih. Bukan nantang. Oke, Jadi gimana nih? Lawan nih. jadi kan kalau keluargaku tuh sebenarnya ya percaya, tapi gimana ya, kayak karena udah lebih percaya sama Tuhan ya Wah, udah, jadi kayaknya iya. ibaratnya kayak bahasanya kayak ditantang. Jadi ceritanya tuh dulu banget sih papaku tuh kan bangun rumah. Nah rumahnya itu banyak kuburan gitu. Jadi Rumah terus papahnya. rumah dia bangun terus Oh. pokoknya dia bangun lah rumah papaku Oke, tuh bangun oke. rumah. Kuburan sekitarnya tuh kuburan, jadi pasti kan banyak penunggunya dong. Nah ada yang cerita katanya dengar suara cewek nangis segala macam gitu. Akhirnya mamaku tuh beli kaki babi. Apa Kaki itu? babi, Kaki babi beneran? iya kaki babi kan beli di pasar. Kaki babi yang udah dipotong gitu, Iya. kaki babi. Terus direbus sama dia, terus disiram-siram tuh di sekitar situ gitu. Oh bentar Kak, ini kepercayaan dari mamaku, aku nggak tahu sih apakah sukunya atau diajarin orang tuanya juga atau apa, aku nggak tahu. Pokoknya dia tuh melakukan itu gitu, disiram-siram aja sambil berdoa sendiri gitu kan. Pergi-pergi gitu, saya tidak ini tanah udah saya beli kayak gitulah. Terus udah habis itu selang berapa lama udah nggak banyak gangguan sih gitu. Terus pernah juga mau potong pohon, sama nih udah berapa tahun kemudian lah potong pohonnya tuh udah kayak lama banget nih pohonnya, katanya penghuninya udah banyak. Terus disiram-siram tuh sama mamaku juga melakukan hal yang sama pakai kaki babi. Nah tapi tetap belum beberapa tukang tuh nggak bisa motong.
Akhirnya ada orang pinter di daerah situ, dia bilang kayaknya nih udah berkurang semenjak diusir pakai kaki babi. Misalnya populasinya 250, nah ini udah pergi 100, bisa 150 kayak gitu katanya. Tadi nggak bisa motong tuh kenapa tuh? Ada kendala aja gitu ketika mau Iya, melakukan katanya ada kendala, entah mesinnya mati atau apa, oke. pokoknya tuh ada aja kendalanya gitu. Terus kalau soal darah nih ya, aku jadi ada juga cerita. Jadi di suatu kantor juga, tapi bukan yang sekarang. Di bilangan Jakarta. Enggak, di suatu mana? daerah di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ya. Jadi tuh kita nih misalnya kita kan kubikel nih, suka bukan nongkrong, sorry kerja gitu, kerja kan. Tiba-tiba ada kamu nih mencium bau anyir, bau darah. Oke, salah satu orang ya. Iya, salah satu orang. Nah, kita bertiga mencari kan titiknya gitu. Nggak ketemu. Nah, terus ada satu kubikel yang isinya tuh barang-barang ex karyawan ya, jadi kayak dokumen di situ, jadi kayak tempat dokumen lah, kan kubikelnya kecil-kecil. Dibongkar-bongkar situ tuh nggak ada gitu. Nah, terus besokannya aku yang mencium, bau darah kayak gitu, nyium-nyium, gantian. Akhirnya pas dibongkar lagi nama kita dicari, nemu tuh Apa itu? pembalut wanita. Bekas pakai. Iya, ada darahnya. Nah, masalahnya di situ kan ceweknya cuma kita berdua lah, contohnya kan cuma 2 cewek. Nah kan pasti tertuduh nih. Tapi kita si orang ini tuh, yang 2 orang perempuan itu di situ tuh tidak mau mengakui. Maksudnya ya memang bukan kita gitu. Iya. Dan buat apa juga ditaruh di situ ya? Iya, gitu. Nah, selang berapa lama setelah itu diketemukan, ada apa ya? Kalau nggak salah tuh ada sebuah perombakan organisasi gitu. Oke. Jadi ada seseorang yang promosi jadi manajer kayak gitu. Waduh, benang merahnya. Benang merah. Ya benang merah. Akhirnya kan kita yang tim yang di situ kan benang merahnya ke situ, berpikir wah ini kayaknya ada sesuatu yang dikirim nih gitu. Jadi itu dan itu kejadiannya tuh nggak cuma sehari atau 2 hari, seminggu tuh bau terus. darah, ya bau anyir, dibongkar itu nggak ada. Udah dibongkar berapa kali mendekati berita perombakan organisasi itu, ketemu pembalut ya. Nggak tahu deh apakah si Tante Kunti yang bawa pembalut ya. Agak serem ya. Ya, serem. Apalagi di situ tuh terkenal lantai itu tuh, di satu lantai itu tuh horor gitu. Mungkin Penghuninya nggak rame. penghuni lantai lain yang iseng gitu. Nggak mungkin sih, kayaknya kan mereka ini kan udah punya zonanya sendiri ya. Oke. Nggak berani main-main ke Ke tempat zona orang. iya, ke tempat area lain. Gitu, udah ada penguasanya kan. Kecuali dikirim ya kayaknya Iya. ya, entah santet atau pelet atau apa tuh mungkin bisa tuh nyangsang ke situ. Agak horor ya permainannya ya Iya. dalam dunia bekerja ya. Oke, aduh seru banget. Nah kalau untuk dari Mas Gali nih, Oke, jadi karena tadi di awal perkenalan saya tuh asal dari Jawa, jadi memang ya dari keturunan memang memiliki garis keturunan yang percaya dengan hal kayak gitu. Dan itu sebenarnya nih cerita yang akan saya sampaikan nih agak sedikit nyata tapi tidak masuk logika gitu. Apa tuh? Jadi gini, kebetulan saya tinggal di Depok tadi. Saya Oke. tinggal di Depok di Jawa Barat dan itu berbatasan dengan Tangerang Selatan. Saya itu memiliki rumah itu dihuni oleh 4 orang, yaitu orang tua saya 2 dan adik saya 1 dan saya. Adik saya itu cewek, dia lahir di malam Jumat Kliwon. Sama dong kayak gue. Iya. Dan juga di malam Jumat. kisah ini itu terjadi langsung dengan adik saya kebetulan di rumah gitu. Nah, asal muasalnya jadi rumah tersebut dibangun tahun 98 oke. pas kerusuhan. Pas kerusuhan Iya, banget ya. Pas kerusuhan dibangun, kemudian selesai di 2006 gitu. Tapi karena ada sedikit trouble terkait ekonomi juga, jadi lantai 2-nya itu nggak dijadiin dulu. Jadi lantai 1 dulu nih. Kosong berarti ya, lantai jadi 2-nya. lantai 2 itu dari 98 sampai 2006 itu kosong. Oke. Gitu. Dan tidak ada pencahayaan, nggak ada lampu, nggak ada ini. Cuman kalau untuk
dibersihkan mungkin hanya weekend gitu aja ya. Jadi hanya weekend untuk yang dibersihin. Nah, karena dari tahun 98 sampai 2006 itu tidak ada aktivitas di lantai 2. Nah, pada sekitar 2010 itu direnovasi, diperbaiki. Saya dan adik saya tinggal di atas akhirnya ditempatin. Nah, pertama kali kejadian yang menimpa ya, biasanya menimpa saya dan adik saya itu pertama hanya keran. Jadi di atas itu ada keran yang bisa buat wudhu. Kemudian jam-jam sekitar 1:30 jam 3 itu pasti nyala gitu. Nah, kita telusurin selama 1 minggu itu terjadi setiap hari. Ternyata di saat kita, karena saya kebetulan muslim, di saat kita itu belum sholat isya atau belum sholat tahajud itu kita diingatkan ternyata. Berarti penghuninya baik ya. Nah, memang beliau baik tapi sering menampakkan ini. Jadi sering menampakkan diri gitu. Sosoknya itu perempuan, berambut panjang gitu loh. Dan itu kejadian yang pertama, yang paling intens karena seminggu terus itu nyala terus tiap malam. Jadi kita kebangun matiin terus ingat udah sholat dulu tadi ya. Kayak gitu jadinya. Mungkin kan itu lama nggak digunakan ya. Betul. Mungkin kerannya rusak gitu. Karena kan baru direnovasi selesai itu di 2010. Itu udah diperbarui semua ya, termasuk sampai ke betul, perairannya. Sampai air-airnya semua segala macam yang aktivitas di atas itu nggak ada. Akhirnya ya ada aktivitas di atas gitu di tahun 2010. Nah, ini belum lama nih, 2020 kemarin. Waduh, seger Jadi, banget nih. Adik saya itu biasa kalau di ruang keluarga tetap di bawah. Kemudian ada biasa kalau siang-siang jam 10 itu masih pagi loh kejadiannya. Jadi jam 10 nonton TV. Nah, di depan TV itu ada seperti kayak kursi yang bisa dijadikan kasur, sofa bed ya. Kemudian dia tidur lah menghadap TV gitu. Di saat yang saya bilang tadi ada nyalain TV segala macam, pas adik saya melek itu tuh di depannya dia lagi didudukin. Serius? Sama mbak itu? Sama perempuan itu gitu. Dudukinnya gimana? Jadi adik saya tidur madep ke TV. Bonceng samping atau bonceng depan? Jadi adik saya madep ke TV, kemudian di atas lututnya itu si cewek tersebut madep juga ke TV. Jadi ngebelakangin adik saya gitu. Berasa nggak? Maksudnya adik saya berasa di bener kaki? berasa dan nggak bisa teriak apapun. Padahal saya di atas. Gitu. Saya di atas ya karena siang mungkin waktu itu kalau nggak salah sih weekend. Jadi orang tua saya yang keluar, saya cuma nama adik saya tuh. Logikanya kalau yang saya bilang tadi nyata atau tidaknya itu tergantung pendapat masing-masing. Tapi memang adik saya sendiri yang mengalami itu selama setengah jam tidak bisa ngomong, tidak bisa ngomong, tidak bisa berteriak gitu loh. Dan itu setelah selesai dia didudukin itu, entah gimana caranya adik saya ya, langsung ke atas dia lari, nangis gitu. Kenapa? Ya akhirnya ceritain lah seperti yang tadi saya ceritain. Jadi itu penampakan yang benar-benar jelas itu yang kedua itu. Nah yang terakhir nih, jadi karena saya itu karena percaya ya, keluarga saya percaya dulu dengan adanya hal kayak gitu, nanyalah ke orang yang lebih pintar gitu, sebenarnya ini siapa gitu, dan sampai sekarang belum diketahui siapanya, tapi untuk attitude-nya atau sikapnya dia itu baik, seperti itu. Ngapain dia dudukin adiknya Mas Galih? Tadi kan kalau dia baik, Mas Frisky juga cerita untuk menunjukkan sesuatu dengan caranya beda-beda ya. Ada yang barang jatuh, gelas jatuh, kursi goyang. Nah ini jelas-jelas mau menunjukkan gitu. Dan kebetulan memang adik saya ini karena lahir di malam Jumat Kliwon, kepercayaan kita di orang Jawa itu kalau malam Jumat Kliwon itu paling sering digodain, terus bisa lihat juga kayak gitu. Dan yang ketiga saya cuma cerita ini perempuan ini kan setelah ditelusuri memang kalau dihitung dengan umur manusia itu udah lama, udah ratusan tahun gitu. Gimana cara penghuni tetap dia atau ikut? Kayaknya sebelum dibangun tahun 98 itu di area rumah saya itu lahannya berbentuk rawa, Mbak. Gitu. Jadi berbentuk rawa dan itu rumah pertama yang dibangun itu rumah orang tua saya. Gitu. Jadi tahun 98 itu dari rawa sekian ratus meter dibangunlah satu rumah tuh di tengah-tengah gitu. Kemudian kayak yang saya bilang tadi, karena dia tuh udah lama, misalnya diukur dengan umur manusia itu dia udah lama nih. Pikiran saya dia itu udah punya anak nih gitu. Si jinnya, si perempuan ini udah punya anak atau keturunan-keturunannya, karena di saat malam Jumat kebetulan wetonnya bareng
Harinya sama, tanggal lahir adik saya dengan motor yang sama malam Jumat. Itu dia anak-anaknya itu melongo di jendela adik saya tuh 3 kepala anak kecil. Itu siapa yang bisa ngelihat itu siapa? Adik saya bisa ngelihat. Kalau saya nggak bisa ngelihat tapi bisa merasakan, gitu. Kalau saya sendiri tuh nggak bisa ngelihat memang. Jadi kayak misalnya di ruangan ini ada yang bisa ngelihat, misalnya di pojok misalnya. Tapi sebenarnya saya cuma bisa tahu dan merasakan itu ada. Dan kalau saya merasakannya itu dari wangi-wangian. Misalnya kayak tadi di kubikel ada yang mencium 1 orang aja, nah itu berarti dia kan lebih sensitif gitu loh. Lebih sensitif. Kalau saya misalnya kumpul kayak gini juga terus ada wangi-wangian, ya mungkin bisa saya dong yang wangi gitu, yang mencium gitu. Yang lainnya belum tentu mencium. Nah, kalau saya sensitifnya gitu. Kalau secara langsung melihat termasuk yang perempuan tersebut dan anak-anaknya ya, itu nggak melihat secara langsung, tapi itu memang real di rumah saya gitu. Dan sampai sekarang, sampai hari ini saya nggak pernah mengusik atau misalnya ingin dibersihkan atau apa, karena saya yakin kalau misalnya memang makhluk tersebut itu ada gitu loh, cuman memang alamnya aja yang berbeda dan gimana kita nyikapinya aja. Bener, di saat kita takut dia itu makin sering untuk lebih dominan gitu loh. Kalau kita sekarang kalaupun ada kerannya ya udah biarin, kita malah introspeksi, kita dikasih tahu apa nih, mau dikasih tahu apa gitu loh. Bahkan ada orang yang ingin berniat jahat ke rumah saya itu, ya mereka akhirnya yang melindungi, pergi sendiri. Jadi entah pakai cara apa gitu, ya dia pergi sendiri. Ya pergi sendiri. Gitu. Oke. Nah, emang adiknya Mas Gali ini nggak pernah berusaha untuk menutup kemampuannya gitu, nggak pernah terganggu gitu? Kalau adik saya itu dia nggak pernah menutup karena memang udah bawaan. Iya emang udah nggak bisa gitu. Udah nggak bisa kalau bawaan. Beda dengan Mas Rizky tadi ya, karena ilmu jadi ya, bisa menutup betul. lagi. Ya mungkin itu memang cerita yang real yang saya alami lah selama di rumah saya sendiri. Kalau untuk di tempat-tempat lain biasalah, kalau pulang kampung di rumah nenek dan itu posisi kampung itu masih alam, masih asri, dan rata-rata itu kamar mandi di luar, gitu kan. Nah kamar mandi itu biasanya berdekatan dengan sumur kan gitu. Nah kalau udah berdekatan dengan sumur ya udah, kita harus kuat-kuatan mental di situ. Kalau kita takut makin diserang gitu. Jadi ya karena saya nggak pernah melihat secara langsung bentuknya, misalnya wujudnya rambut panjang atau apa, atau pocong atau apa, saya nggak pernah bisa ngeliat itu. Cuman kalaupun saya lagi mandi di dekat sumber itu tiba-tiba merinding dan wangi, oh ya udah, dia mau kenalan nih gitu. Saya tuh ya udah dibiarin aja. Ya biarin aja udah gitu, nggak ada penolakan lah, karena saya percaya juga memang makhluk itu ada di sekitar kita gitu aja. Waduh, serem-serem banget ya. Narasumber kita pada kali ini sangat sensitif ya. Bisa dibilang sensitif terhadap hal-hal gaib ya. Oke deh, terima kasih banyak nih Mas Gali, Mas Rizky, Kak Paula udah mau sharing ceritanya sama kita pada sobat-sobat kita di luar sana. Semoga jangan pernah ada yang dialami ya saya maupun oleh teman-teman ya, dan jangan sampai diulangi lagi ya pengalaman saya dalam kehidupannya. Terima kasih banyak sobat udah dengerin podcast kita spesial horor pada malam Jumat kali ini, dan see you on next podcast. Bye.